Basuki sedang berada di hutan Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Ia kerap mengunjungi beberapa kawasan hutan untuk mencari bibit pohon-pohon khas Borneo. Di hutan Lamandau inilah Basuki mengenal komunitas Dayak Tomun di desa Kinipan. Ah, ya kalau dapat lo. Enggak ada. Berapa nih, Pak? Itu liman. Salah satunya Effendi Buhing. Oh, belalai. Yang yang merambat. Ya. Jenis tapi itu lain belalai itu. Buah arah kalau itu. Lain. Buah hitam. Kalau ini Pak tahu Pak ya? Oh, ini dari Ibu. Ini buah sehui bilang ke sini. Sehui. Buah, ini pohon buah. Buah hutan. Pohon buah seperti rambutan. Kalau orang sini bilang sehui. Nih, ini apa nih? Sehui. Hah? Pasak bumi. Sehui. Selama 5 tahun terakhir, Effendi Buhing dan kawan-kawannya mendirikan posko untuk menjaga hutan mereka dari ancaman perluasan perkebunan sawit. Pada tahun 2015, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan izin pelepasan hutan seluas 19.000 hektar di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Izin pelepasan artinya hutan bisa dialihfungsikan. Lembaga pemerintah yang lain, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, lalu memberikan hak guna usaha seluas 9.400 hektar kepada perusahaan perkebunan PT Sawit Mandiri Lestari. Di antara ribuan hektar hutan yang diberikan negara kepada perusahaan inilah, 5.000 hektar di antaranya masuk dalam wilayah adat Kinipan. Ketika Basuki mengunjungi hutan Kinipan tahun 2018, inilah yang ia saksikan. Ini masih batas kita kan Pak, masih kita kan Pak. Masih punya kita kan. Masih sebelah sana batuan. Kampung kita itu adatnya adat hutan. Kemarin ini blok Ongah Bangki, kemarin Sampai sebelah sana. Blok Eka. Ya. Blok Kampung Batu kan. Baru itu petak-petak Pak sudah. Ya, ya. Oh iya, sudah di kayak tadi dorong terus sudah. Dorongnya. Sampai sebelah sana dorong sudah. Jadi tinggal tebangi, ambil kayunya aja itu. Itu jalur udah jauhnya Pak. Yang jalan itu udah jauh tuh udah caranya mereka mekanis diambilnya setelah habis mekanis simpoknya ini. Ceklik. Ya, belakangnya Pak, betul. Nah ini. Gini. Mitra Jaya. Termasuk benteng terakhir Pak Wing. Karena kalau lepas di sini habis. Kita lihat kita lewat sini orang-orangnya kerja. Iya. Enggak, kita lihat sini belok kiri atau ya tak tahu lurus saja itu. Itu sampai arah itu ya, jalan itu ya. Ada desa rusak dulu, sebelah situ. Oh, sebelah desa rusak. Iya. Ya udah kita ke sana ya. Dari kejauhan, Basuki melihat alat berat dan bibit sawit yang siap ditanam. Effendi Buhing dan warga adat Dayak Tomun di desa Kinipan mengaku telah kehilangan 3.000 hektar hutan yang telah dibabat untuk perkebunan sawit. Karena itu, mereka berusaha melawan perusahaan dan kebijakan pemerintah yang telah mengeluarkan izin. Belum jadi. Apa wewenang kolai? Apa wewenang kolai? Apa wewenang kolai?
Kalian pulang. Pulang. Hei anjing, pulang. Pulang. Ini tanggal 9 kan kita bau. Tanggal 29. Becu. Siap nih. Tanggal 29. Siapa yang Apa nak weh? Tanggal 29 Siapa weh. yang perintahkan tuh? Cuk, tanggal 29. Bunyi apa? Kau mau kelaman? Ayo, mau kelaman. Clear apa? Tanggal 29 belum selesai. Kita sudah baik tadi. Gimana mau itu? Tosar itu mau gimana mau kesini? Kenapa tosar itu? Bila ada. Siapa yang perintahkan? Bila ada kami berita. Jadi pulang traktornya. Bila ada kami berita. Mana punya apa? Makanya. Nah, ini kita di hutan. Tanggal 29. Kita di hutan ini. Ini apa? Kenapa? Digam. Kami Enggak. Warga Kinipan kini semakin kerap berada di posko-posko untuk menjaga hutan mereka. Pak Presiden Jokowi, ini adalah warga Kinipan yang menjaga hutannya, Pak Jokowi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga perhatikan. Kami mati-matian menjaga hutan. Tapi kenapa pemerintah mengeluarkan izin terus kepada hutan kami? Oleh itu Pak Jokowi tolonglah kami. Kami mati-matian menjaga hutan demi anak cucu dan juga CO2. Pak Jokowi sendiri juga menghirup udara dari CO2 dari hutan ini. Kalau hutan ini habis bukan cuma Pak Jokowi dan seluruhnya, tapi kami juga akan mati. Dan kami sudah mati saat ini. Mati usaha kami. Kami tidak bisa lagi berladang, berburu. Tidak bisa lagi kami mengambil air di sungai, mengambil ikannya. Lihat Pak, sungai kami ini keruh. Hanya untuk kepentingan pihak investor yang tidak menguntungkan kami. Menjanjikan kesejahteraan, tapi kesengsaraan yang kami dapat. Oleh itu tolong perhatikan kami Pak. Setiap hari kami menjaga hutan ini. Tapi kenapa terus pemerintah berdiam diri, tidak memperhatikan kami? Tidak peduli dengan kami. Apakah harus hutan yang kita habiskan biar kita mati semua? Tapi pada Agustus 2020, polisi menangkap 4 orang warga dengan tuduhan pencurian properti perusahaan. Bukan masalah itu. Kita harus jelas Pak, kasusnya apa? Ya kasus perampasan. Masa ya? Bapak tahu saya merampas kapan? Ya memang nanti Bapak hasil pemeriksaan Bapak nanti kita akan Ya bisa uangkan ini dan bisa, saya KPS ini bisa, meteran ibu bisa saya. Mau bawa saya untuk apa? ya nanti kita minta keterangan di Di sini pun bisa saya berikan keterangan Pak. Saya kejadian Ya, kan tidak ada di kita- sana. Iya betul. Kejadian saya tidak ada di sana, di sini Betul. bisa. Ke sana itu ngapain saya di sana? Betul. Nanti Apa masalahnya? Mati anakku. Dengan ini, selaku Mangku Kabupaten Mandau, saya tegaskan bahwa pasukan merah Teriu Borneo Bang Kulerajak siap berjuang sepenuh hati dan dengan sepenuh jiwa raga kami membantu untuk menyelesaikan kasus Laman Kinipan dengan secepatnya. Solidaritas dari sesama warga adat Dayak bermunculan. Tidak boleh ada pengusaha yang serakah yang menindas. Kami selaku masyarakat Dayak akan berjuang sekuat tenaga kami. Bagaimana pasukan merah siap berjuang untuk Dayak? Siap! Hadir Catalino, Solidaritas ini merambat cepat hingga ke tingkat nasional. Hanya berselang 24 jam, polisi telah melepas Effendi Buhing dan semakin menguatkan dugaan bahwa penangkapannya tak lebih dari upaya kriminalisasi dan intimidasi terhadap warga Kinipan yang sedang mempertahankan hutannya.
Di depan kamera televisi nasional, Buhing mengungkapkan kesaksian Desa Kinipan dilanda banjir. Kepala Desa Kinipan, Willem Hengki, merekam kondisi warganya. Posisi banjir sekarang, saya berada di jalan ini setinggi punggung orang dewasa. Jadi ini salah satu rumah warga, Pak Saudianus. Rumahnya habis terendam banjir. Dengan ini rumah Bapak Murhan. Ini sangat menyedihkan sekali, rumah beliau juga terendam banjir dan beliau sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Jadi ini kondisi di sepertiga, di mana posisinya di Gang Prada, Desa Kinipan. Ini rumahnya Saudianus, sekarang kondisinya seperti ini sampai setinggi jendela. Saya tidak berani ke situ karena ini cukup dalam, jadi saya cukup di jalan raya. Ini pun posisinya sudah segini. Rumah teman-teman yang ada terendam juga rasanya tuh sedih. Pokoknya menitiskan air mata lah melihat. Jangankan kan terjadi sama kita, sama teman-teman, sama orang sekeliling kita juga kan rasanya tuh sedih. Tak hanya Kinipan, banjir juga melanda beberapa wilayah di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.